Kalau gulung armatur yang bagus tidak keluar api ya, seperti ini nih. Kalau keluar api, nah ini akibatnya seperti ini ya, gosong. Dinamo treadmill 180 volt baru digulung normal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama Pak Dewa di channel Sagala Teknik, channelnya orang Kuningan. Nah ini kali ini Pak Dewa mau membuat video tentang cara gulung ini ya, armatur blender, gurinda, mixer, bor, segala macam ya. Nah ini kebetulan kemarin udah Pak Dewa juga bikinin videonya ya tentang cara gulung, terus udah Pak Dewa bikinin juga video caranya pakai benang sudah, yang praktek pakai kawat juga sudah. Alhamdulillah langsung jadi ya, langsung bagus. Nah berhubung masih banyak juga yang bertanya tentang cara ininya ya, cara menentukan titik awal. Kalau yang lurus sudah ya kemarin. Nah sekarang yang model miring, seperti ini ya. Ini kadang-kadang kan karbon brush itu ada yang model nyamping ke sini, ada yang model lurus, ada yang model di tengah-tengah ini ya, stator. Nah, ini yang masih ditanyain, yang model miring titik awalnya di mana, terus yang model lurus titik awalnya di mana. Nah tadinya Pak Dewa mau bikinin pakai ini ya, skema. Cuman kalau Pak Dewa perhatiin dari ininya masih pada bingung ya. Kalau mau pakai skema yang model seperti ini aja udah ribet ya, udah kelihatan gambarnya. Jadi Pak Dewa bikin video yang paling gampang aja ya, cara menentukan titik awal. Nah terus yang bertanya juga kemarin, yang masih apinya besar katanya ya. Nah yang keluar apinya masih besar nih. Jadi sebelum gulung kita ya, langkah pertama kita buka nih ya. Habis buka kawat ini, lilitan di armatur sini. Nah ini diperhatiin ininya ya, kolektornya. Ini kolektor, atau ada bilang juga konektor, ada yang bilang segmen, sama aja ya, pokoknya kayak beginiannya nih ya. Ini kalau habis dibuka kita udah bersihin semua. Nah sebelum gulung nih, langkah awal kita tester dulu satu-satu ya. Nah ini antara lamel satu sama lamel satunya lagi itu harus di tester dulu ya, jangan sampai ada yang koslet. Kalau ada yang koslet itu udah pasti apinya besar lagi. Jadi masalahnya di sini ya, kolektor korslet. Jadi jangan sampai digulung lagi ya kalau sudah korslet. Kalau masih bisa dibenerin, dibersihin, nggak apa-apa dibersihin. Tapi saran Pak Dewa sih ini diganti aja. Kalau udah ada konsletnya sampai dari 1, 2, 3, 4 itu udah beradu semua, udah mendingan diganti baru ya kolektornya. Jangan sampai dipakai lagi, soalnya nanti apinya keluar besar lagi ya. Nah itu langkah pertamanya. Terus langkah keduanya, sebelum kita gulung ya, pastiin dulu posisi areng ini atau karbon brush, posisinya lurus atau miring, atau yang ada di atas kolektor stator ya. Nah, ini kumparan stator. Nah ini satu-satu nanti sekalian kita bahas buat biar bolak-balik putarannya ya. Nah, ini yang model lurus dulu ya.
model lurus sebenarnya kemarin udah Pak Dewa langsung praktekin ya. Ini karbon brush model lurus. Nah, ini cara ngitungnya titik awalnya dari terminal 1 ya. Ini terminalnya ada 24 kolektornya ya. Terus alurnya nih, alur angkernya ini ada 12. Nah, ini jalannya sebenarnya kalau gulung ya mau jalan ke kiri atau jalan ke kanan bisa aja, tinggal nanti bolak-balik kabel. Nah, ini kita mau pakai yang ini aja, yang gampang aja ya, jalan ke kanan. Nah, ini dari terminal 1 nih yang model lurus ya. Ini yang jangan salah, ini yang model lurus, model karbonnya lurus persis, biasanya ada di atas baut sini ya, baut body ini. Ini kalau model lurus dari lamel nomor 1 ya, terminal 1 ini masuknya ke alur nomor 7 ya, masuknya dari 7 bisa, atau enggak gini yang lebih gampang lagi kayak yang udah dipraktekin langsung bagus ya. Ini dari terminal 1 ini dibelit masuknya ke alur nomor 12 ya, keluarnya di 7. Nah, ini 6 langkah ya kalau kita hitung lagi ya, 1 2 3 4 5 6. Jadi masuknya dari terminal 1 masuk ke alur nomor 12, keluarnya di 7. Nah, itu langkah yang setengah putarannya ya, karena ini ada 24, alurnya 12. Nah, ini selesai dari sini setengah lingkaran ini, setengah putaran ya, selesai pindah ke sini ya, ke terminal nomor 2. Nah, terus masuk lagi ke 12, keluar lagi di 7, jadi 2 kali jalan. Nah, sudah selesai tinggal pindah ke terminal nomor 3. Nah, itu yang model lurus sudah paham ya kemarin, caranya kan udah ada di videonya ya, sama aja. Nah, ini sekarang kita bahasnya yang model miring ya. Ini yang ditanyain yang model miring. Ini anggap aja ini arengnya ya, areng karbon brush. Nah, yang harus diperhatiin banget sebelum gulung nih, soalnya nih kemiringan di karbon brush ini ada yang titiknya nih ya, antara gini aja, dibikin 2 ini ya, dibikin 2 warna dulu biar lebih paham. Nah, seperti ini ya, anggap aja udah areng selebar ini sama, cuman Pak Dewa bikinin 2 warna gitu ya biar jelas. Nah, ini kalau yang model lurus arengnya ya di antara 1 dan 2. Ini kalau model miring kita perhatiin dulu miringnya di titik yang keberapa nih ya, titik terminalnya. Ada yang di terminal nomor 3 dan 4 ya, 3 dan 4 ada yang model seperti itu. Ada juga yang miringnya sedikit. Nah, nanti arengnya nih antara terminal 2 sama 3. Jadi itu yang perlu diperhatiin banget ya. Nah, kalau ininya udah ketemu titik letak karbon brushnya di mana, nah nanti cara masukinnya sama aja ya, seperti ini. Nah, seumpamanya gini, ini kebetulan di rumah ini arengnya model miring. Nah, kita tarik lurus dulu ya, tarik lurus dulu nih alur 1 ya, sama lubang baut sini nih, jadiin aja patokan, ini udah pasti lurus. Ini alur 1 sama alur 7, ini jangan dirubah ya biar lurus banget. Nah, udah lurus baru kita lihat ininya arengnya posisinya ada di mana, ada di angka 1 dan 2 sama 3 atau 3 sama 4 gitu ya, karena kemiringan pabrik itu bikin motor ini beda-beda ya. Soalnya Pak Dewa sendiri di bengkel nih kadang-kadang ada yang persis di sudut sini ya. Nah, nih kemiringannya ada yang persis di sudut sini. Nah, kalau buat mesin itu ya, steam, contohnya steam buat merek Lakoni, Imola tuh ya, bukan Laguna. Nah, ini miringnya di sini di antara 2 dan 4, 3 dan 4.
Ini kemarin ada yang nanya ya buat Laguna, jadi kemiringannya ada di 2 dan 4 sini. Nah terus gimana cara masukinnya? Nah kita ambil dari sini ya. Kalau miringnya di antara 2 dan 4, 3 dan 4, jadi titik awalnya kita ambil dari 3. Dari 3 sini masuknya tetap ke alur 12, keluarnya di 7. Tetap seperti itu ya, hanya bergeser titik awal. Nih, kalau misalnya titik awalnya ketemunya di antara 2 dan 3, ini juga sama ya, masuknya tetap ke titik awalnya ya, ke alur 12, keluarnya di 7. Nah nanti jalannya kalau ke kiri, kalau kita mau jalan ke kiri, kita ambilnya dari angka 3 ya, terminal 3, terus jalannya ke kiri. Jadi masuknya tetap di 12, keluar di 7, tapi kita jalannya ke kiri ya. Kalau ke kiri kita ambil kanan, kalau mau muter ke kanan kita ambil yang kiri. Itu aja patokannya ya, bolak-balik. Nah kalau seandainya ketemu di angka 3 dan 4 terminalnya ya, tetap ininya dari 3 masuk ke 12, keluar di 7. Nah ini caranya seperti itu ya. Yang penting kita harus tahu titik karbon brush ini ada di posisi terminal berapa ya. Kalau masuknya tetap sini, masuk dari 12, keluar di 7 ya, seperti ini, setengah lingkaran ini nanti 2 kali. Nah terus kalau seandainya yang model di sini di angka 4 nih ya, lurusnya nih, ini yang persis di atasnya stator. Nah seperti ini nih, ini biasanya seperti thread. Nah ini gambar, anggap aja nih kolektor ya. Nah tinggal kita hitung ya. Nah ini lurusnya di slot nomor 4. Nah seperti ini, tinggal kita hitung terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berarti ada dari terminal nomor 6. Nah kalau dari terminal 6 nih tinggal kita masuk lagi ke 12, nanti keluarnya di 7. Jadi seperti itu aja ya. Jadi sama seperti yang lurus, tinggal kita ikutin titik awal karbon brush ini letaknya ada di mana. Nah gitu juga yang miring, tinggal pastiin ya titik awalnya di mana. Nah ini yang 2 gambar nih, 2 warna. Nah seperti ini. Nah ini terminal ini kan kolektor ini kan, kalau yang 24 alur. Nah ini posisinya tengah-tengah slot ya, atau lubang angker nih. Ini nanti posisinya ada di tengah antara 1 dan 2. Patokannya seperti itu, seperti yang sudah Pak Dewa bikinin videonya kemarin ya. Jadi ini yang model kemarin yang bertanya model di tengah seperti ini ya. Ini perhatiin, ini slot nomor 4 atau enggak, ini di sininya nomornya slot 10 ya gitu ya. Tapi kita ambil kuncinya aja dari sebelah kanan ya. Nah ini kalau dari slot nomor 4, nah tinggal kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah seperti ini lurusnya. Jadi kalau yang model di atas ini ya, di atas stator, nah tinggal kita masuk ke nomor 12, keluar di 7. Nah selesai itu tinggal pindah lagi ke terminal 8, masuk 12, keluar di 7. Udah selesai 2 balik, pindah lagi ya ke slot 1, keluar di 8. Nah ini terminalnya nanti 8, 9 terus ya. Kalau udah ketemu awalnya, kesananya udah tinggal ngikutin satu langkah. Nah ini yang model lurus. Nah ini yang penting banget nih, yang model miring ya. Kalau yang lurus dari baut ini 1 dan 2. Nah ini kalau yang model kayak gini tinggal kita hitung dari sini dapatnya angka berapa ya. Ya kalau yang model lurus kayak gini ya.
tinggal dihitung 1 2 3 4 5 6 7. Jadi dari 7 pada ulangin ya, dari 7 masuk ke 12 keluar di 7 ya. Nah terus nanti dari 8 masuk ke 12 keluar di 7, itu satu jalan. Nah jalan yang keduanya tinggal dihitung lagi dari 9 masuknya di 1 keluarnya di 8, jadi bergeser ya ke kanan. Ini kalau yang model lurus seperti ini di atas stator atau di lurus seperti ini di atas baut itu lebih gampang ya, lebih gampang hitungnya. Ini kalau yang miring seperti ini nih, hati-hati lihat kemiringannya ya. Miringnya nih posisi karbon nih ada di antara nomor berapa nih. Kalau miringnya sedikit seperti ini nih ya, seperti apa namanya kemarin tuh blender vakum cleaner. Nah, ini posisi miringnya ada di antara 2 dan 3. Jadi kita awalnya kalau mau jalan ke kanan dari angka 2, terus langkah keduanya ke angka 3. Kalau miringnya ke sini, nah ini kan macam-macam ya. Ada yang jatuhnya di angka 3 sama 4. Nah kalau yang di sudut posisi sini pada ulangin lagi ya, yang di sudut sini nih, ini biasanya ada di angka 5 dan 6. Tinggal dihitung aja dari sini 1 2 3 4. Nah, 4 sama 5. Tinggal dilihat karbonnya jatuhnya di mana ya, jangan sampai salah posisi titik awal. Nah ini yang apa namanya bisa ngeluarin apinya masih besar seperti itu, biasanya titik awal nih kurang pas. Terus sama apa namanya kolektor itu ada yang korslet ya. Jadi antara lamel 1 lamel 2 ini harus ditester. Kalau nggak diganti, jangan sampai asal udah dibuka langsung digulung, itu nggak bisa. Nah itu ya untuk titik awal yang model lurus, model miring, model di tengah. Nah sekarang diterusin ya. Ini seandainya nih ya kita habis gulung, terus tiba-tiba putarannya kebalik. Ini aturan ke kanan, kita dapatnya putarannya ke kiri. Jadi gini, ini apa namanya stator ini ada dua kawat ya. Kumparan ini ada 2 kawat. Yang bagian kanan ada 2 kawat keluar, yang bagian kiri juga ada 2 kawat keluar. Nah ini karbon brasnya nih ya, anggap aja ini karbon bras. Nah, ini juga sama. Nah biasanya nih dari sini nih ya, dari kanan nih masuk ke karbon bras ini. Terus yang ini juga sama, dari sini masuk ke karbon bras. Nah yang ini listrik, yang ini juga listrik. Nah itu biasanya seperti ini ya. Nah kalau seandainya dia muternya ke kanan, terus kita barang kita yang punya di rumah ini mutarnya ke kiri, nah tinggal dibalik aja ya. Kalau udah digulung ternyata kebalik, tinggal dipindah aja dari sini nih. Listrik yang masuk ini ya, tinggal yang ini pindah ke sini, yang ini jadi listrik. Nah yang ininya juga sama dua-duanya ya, yang ini sama yang ini dipindah ke sini masuk ke karbon bras ya, yang ini jadi listrik. Itu aja. Jadi kalau misalnya kebalik masang, nggak usah dirubah-rubah, nggak usah bingung ya, tinggal dipindah titik ininya aja nih, masuk listrik sama ke karbon bras. Jadi seperti itu, tinggal dibolak-balik. Nah ini sama cara kerjanya juga sama kayak bor yang model bolak-balik itu ya, kiri kanan. Ini yang dipindah, ini masuk saklar yang di bawah pencetan tangan itu yang digeser. Nah ini kabel 4 ini yang berubah-ubah ya, mau putar kiri mau putar kanan. Nah jadi seperti ini. Nah gitu juga kalau kita gulung blender atau apaan, atau apa namanya itu gerinda, kebalik muternya tinggal pindahin ininya aja, kabel ini ya. Kalau nggak dipindah kabelnya, kalau misalnya kabelnya udah nggak ini, agak susah pindah kabel, tinggal karbon brasnya aja dipindah ya. Ini yang ini ke sini aturannya ya, tadinya ini ke sini, kita pindah yang ini, kabel dari karbon bras yang ini pindah ke karbon bras yang ini nih kabelnya ya, yang ini pindah ke sini. Nah itu udah bolak-balik.
Jadi seperti itu ya. Nah ini diperhatiin lagi buat yang kemarin katanya apa namanya masih bingung cara yang model miring. Nah perhatiin lagi ya, hitung aja ininya nih, tinggal pasang aja ininya apa namanya nih, rotornya di bodinya ini, di statornya dipasang, dilurusin ya ininya nih, slot 7 sama slot 1 ini dilurusin sama baut. Terus patokannya ini ya, patokan karbon brasnya posisi ada di mana. Setelah ini lurus, kita lihat karbon bras ada di mana ya, apa di tangga apa angka 2 dan 4, atau di apa 2 dan 4 lagi, 3 dan 4, atau 4 dan 5, atau yang model lurus seperti itu ya. Ini yang perlu diperhatiin nih, letak karbon bras. Nah nanti kalau caranya sih seperti itu aja ya. Nah kalau ini nggak usah dirubah-rubah. Jadi lilitan kawat ini coba kalau kita perhatiin ya, ini 7 sama 12 ini posisinya miring dari apa stator ya. Ini di sini, ini di sini. Nah miring di sini tuh. Jadi nggak lurus ya, miring. Ini yang perlu diperhatiin ya, posisi karbon bras kalau yang model miring. Kalau model lurus sudah paling gampang ya, udah tinggal ikutin video yang kemarin udah pasti paham. Oke ya, saya pada rasa udah cukup. Nanti yang masih bingung juga diulang aja videonya ya, apa namanya biar cepet paham. Nah itu kalau buat cara prakteknya dilihat lagi di video yang kemarin udah pada gue bikinin, itu udah apa bagus. Nah kalau kemarin ada yang minta apa namanya pakai skema model seperti ini, udah pada waktu kirimin ya, masih malah tambah bingung ya. Nah ini skema seperti ini nih, biasanya kalau yang udah biasa sih udah kebaca gitu ya, cuman kalau masih belajar kadang-kadang repotnya di sini nggak ada bentuk ya. Nah ini Pak Dewa bikinin supaya lebih cepat paham, jadi dibikin bentuk seperti ini. Oke ya, sekian dulu dari Pak Dewa, semoga tutorialnya bermanfaat. Buat yang kemarin minta skema nih, mudah-mudahan bermanfaat ya buat belajar. Jadi jangan apa namanya buru-buru putus asa ya, putus asa apa namanya apinya masih besar gitu. Jadi itu perhatiin ininya, yang penting kolektor jangan sampai ada yang konslet satu sama, pokoknya nih ya, ini sama ini sebelahan nih nggak boleh ada yang konslet. Kalau udah konslet ganti baru. Sama nih karbon bras, itu aja patokannya. Oke sekian dulu ya dari Pak Dewa, semoga tutorialnya bermanfaat. Buat yang baru bergabung jangan lupa di like, di subscribe, di share biar teman-teman kita di mana aja berada ya di seluruh Nusantara tahu, biar pada belajar, biar pada tambah ilmu. Sekian dulu dari Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.